apakah dengan insentif ekonomi PPN DTP ini, apakah ada perubahan harga dari rumah yang dijual? Mungkin secara spesifik oleh Medland, atau sebenarnya ada sentimen-sentimen lain yang sebenarnya jauh lebih mempengaruhi harga rumah? Mungkin boleh dijelaskan Pak Wahyu. Ya, baik. Untuk harga rumah, dalam waktu dekat memang kita tidak lakukan perubahan karena faktor yang membuat kenaikan harga itu tidak hanya di situ. Bukan berarti kita langsung oportunis ya. Ada insentif dari pemerintah, kemudian kita masukkan insentif itu misalnya berapa PPN itu 11%, kita masukkan tambahan 11% untuk margin keuntungan kita. Kita tidak begitu. Karena itu sebenarnya sudah masuk dalam budget kita. Dan ini juga, ini kan insentif diberikan pemerintah kepada masyarakat. Jadi balik lagi urusannya antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi kita selama kita sudah punya target profit margin itu ya kita sudah jaga gitu. Yang lebih mempengaruhi adalah kalau ada kenaikan material misalnya ya dan hal-hal lain misalnya ada policy lain dari pemerintah yang mempengaruhi harga HPP kita, harga dasar kita, itu yang nanti membuat harga jual kita harus disesuaikan. Contohnya kenaikan kurs kemarin itu mempengaruhi misalnya harga material, beberapa material tertentu, terutama yang impor itu naik. Nah itu kita harus adjust ke harga jual kita. Oke, berarti ini adalah pertanyaan selanjutnya untuk Mas Robertus. Mas Robertus, kita tahu begitu pada saat ini kan rupiah sudah cukup stabil ya dibandingkan dengan beberapa waktu terakhir sempat di atas level 16.000, sekarang sudah kembali di level 15.000. Anda melihat apakah ini juga akan berpengaruh terhadap emiten-emiten sektor properti dan kira-kira kapan terasanya? Karena kan kita tahu sebenarnya ada dua sentimen positif, yaitu rupiah yang sudah stabil dan juga harapannya era suku bunga tinggi ini akan berakhir. Kapan kira-kira sektor properti benar-benar menikmati berkat dari dua sentimen positif ini? Ya, kalau kita bicara harga saham, mungkin mulai terprice in ya, karena selalu harga saham akan bergerak lebih dulu dibandingkan nanti setelah rilis performance-nya. Kalau rilis performnya mungkin baru terlihat kalau kita bicara penurunan suku bunga, biasanya memang ada lag dari suku bunga turun, kemudian baru terasa di perbankannya, baru terlihat suku bunga kreditnya akan turun di perbankannya, biasanya ada lag 3-6 bulan. Kalau misalnya kita bicara proyeksinya memang Bank Indonesia ini kan memang mengikuti The Fed. Dia berkata tidak akan mendahului penurunan suku bunga The Fed. September bulan ini The Fed akan diperkirakan sangat besar peluangnya menurunkan suku bunga 25 basis point. Artinya ada kesempatan Bank Indonesia untuk mengikuti entah itu Oktober, November atau Desember. Kalaupun misalnya Oktober atau November paling cepat Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga, dampak ke perbankan sampai ke properti mungkin di tahun 2025 awal. Entah itu kuartal 1 atau semester 1 baru bisa terlihat dampaknya. Entah itu dari demand-nya, mungkin kemudian karena melihat suku bunganya rendah, permintaannya juga akan meningkat. Namun kalau untuk kurs, tadi sempat berbincang-bincang juga dengan Pak Wahyu bahwa memang ada kontrak ya Pak ya, masih ada kontrak dengan harga sebelumnya. Kalau misalnya rupiah stabil 15.000 sampai akhir tahun, atau misalnya bahkan ada kenaikan, mungkin itu baru akan ada adjust atau review lagi dengan kurs yang sekarang. Namun kurs kita proyeksikan mungkin masih akan bertahan di level 15.000 karena ada sentimen penurunan suku bunga The Fed. Mungkin ke depan tetap investor mempertimbangkan penurunan suku bunga Bank Indonesia. Tinggal resiko-resiko lainnya mengenai kondisi geopolitik global, saya rasa itu risiko eksternal yang masih menghantui rupiah, namun dampaknya saya rasa tidak terlalu besar. Pasar masih tetap pandangannya tetap optimis terhadap rupiah, masih akan bisa menguat terhadap dolar, dijaga di level 15 ribuan. Nah ini karena memang selain ekonomi kita yang masih cukup resilient, proyeksinya sampai 2024, kemudian penurunan suku bunga The Fed, saya rasa jika terjaga di 15.000 mungkin masih cukup baik untuk emiten properti, untuk performance-nya nanti. Namun sekali lagi, market pasti akan memprice in terlebih dahulu. Saya rasa sudah mulai terlihat, sentimen-sentimen itu sudah mulai terangkum oleh optimisme investor, sehingga beberapa emiten saya rasa hampir semua harga sahamnya mulai meningkat. Trennya sudah mulai ke arah naik, dibandingkan kalau kita tarik garis besar 2-3 tahun terakhir itu sideways. Sekarang sudah mulai arahnya mulai bullish, dan ini mungkin bisa menjadi salah satu momentum.
bagi investor untuk mengalihkan pandangannya ke emiten properti. Karena bisa saya bilang emiten properti ini dibanding dengan sektor-sektor lain, harga sahamnya terbilang pergerakannya itu cukup sideways. Kalau kita bicara sektor perbankan sudah naik, komoditi kemudian sudah naiknya cukup tinggi, dan sektor-sektor lain juga kenaikannya sudah cukup signifikan. Hanya sektor properti ini dengan berbagai sentimen yang baik, kemudian kalau kita review kinerja emitennya dari full year 2023 sampai semester 1 2024 itu sebenarnya positif, namun sampai sebelum bulan Agustus belum tercermin di harga sahamnya. Baru sampai bulan akhir Juli, Agustus, dan September sudah mulai ada kenaikan. Saya rasa ini akan terus berlanjut mengingat sentimen yang positif dan juga optimisme investor terhadap sektor ini. Baik, Pak Wahyu, pertanyaannya lebih ke spesifik. Oke, baik.